Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Foke Raffi, yang kedua ada Mbak Siti Janatul Ma'wah, yang ketiga ada Mbak Elatiana, yang keempat ada Mbak Faradiba Amran, dan yang terakhir ada Mbak Ida Saidah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem perekonomian digital. Untuk yang pertama adalah pengertian. Secara sederhana, digital dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas perdagangan yang memanfaatkan perangkat terhubung internet. Dalam perkembangannya, ekonomi digital erat dengan artificial intelligence atau AI. Hal itu karena umumnya kegiatan digital marketing akan memanfaatkan AI untuk pengumpulan data dan pemahaman karakteristik konsumen. Selanjutnya, ekonomi digital lebih unggul dalam efisiensi waktu dan ruang ketimbang ekonomi konvensional. Dalam ekonomi digital, transaksi dapat dilakukan antar wilayah dan dapat menggunakan metode pembayaran yang beragam. Namun di sisi lain, masalah perlindungan konsumen menjadi faktor yang masih terus dibangun oleh pelaku ekonomi digital. Baik, untuk yang slide selanjutnya ada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, konvensional maupun digital, Indonesia adalah pasar yang potensial. Selain letaknya yang berada pada jalur perdagangan, jumlah masyarakat Indonesia yang besar dan mampu menerima perkembangan teknologi menjadi faktor lain. Perusahaan besar seperti Google bahkan berani memperkirakan bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan 100 miliar dolar pada tahun 2030. Perkiraan tersebut berkaca pada nilai pasar ekonomi digital Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai 27 miliar dolar. Apabila perkiraan tersebut benar, maka Indonesia akan meraih posisi sebagai satu di antara 5 negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Siti Janatul Ma'wah. Terima kasih Mas Raffi. Untuk slide selanjutnya di sini ada potensi ekonomi digital di Indonesia. Apabila menyebut ekonomi digital, maka pada umumnya yang terfikirkan adalah e-commerce. Hal ini karena ekonomi digital itu didominasi oleh e-commerce. Kayak semacam platform Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, itu perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, bahkan tingkat Asia dan dunia. Selain dari e-commerce, juga masih terbuka pada bidang-bidang perbankan, agrikultur, tata kota, hingga bidang transportasi masih terbuka lebar persaingannya. Transportasi contohnya Grab, Gojek. Perbankan juga udah memakai digital, kebanyakan udah memakai HP. Kemendag menyatakan bahwa sektor industri makanan dan minuman menjadi sektor yang cukup berpotensi. Di tahun 2020 tercatat bahwa sektor industri makanan dan minuman dari ekonomi digital hanya melayani nilai 18 triliun, padahal kebutuhannya sebesar 3.000 lebih triliun. Jadi di Indonesia emang industri makanan dan minuman itu banyak yang memakai digital. Untuk slide selanjutnya di sini ada prediksi pertumbuhan ekonomi digital. Dengan jumlah pengguna internet yang banyak, Indonesia menjadi negara yang diprediksi akan pesat pertumbuhan ekonomi digitalnya. Kemenku ekonomi digital Indonesia dipandang akan terus tumbuh bahkan hingga 8 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Dari banyak sektor yang akan membangun ekonomi digital Indonesia, sektor e-commerce lah yang bakalan paling berperan penting. Dari ekonomi digital tersebut, Bank Indonesia juga mengukur nantinya tahun 2025 akan ada 10% produk domestik bruto yang disumbangkan. Meskipun begitu, sumber daya manusianya yang dimiliki Indonesia belum cukup. Indonesia membutuhkan para ahli untuk mengisi bidang-bidang yang terkait dengan digital. Ada banyak faktor yang akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ekonomi digital 10 tahun mendatang. Jadi, faktor yang menentukan keberhasilan Indonesia itu harus dimanfaatkan untuk ekonomi digital 10 tahun mendatang. Beberapa teknologi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia adalah cloud computing, jaringan, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence,
Jadi itu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ekonomi digital 10 tahun mendatang. Terima kasih. Slide selanjutnya monggo Mbak. Selanjutnya ada 4 tantangan ekonomi digital. Yang pertama ada keamanan siber, yang kedua ada kemampuan sumber daya manusia, yang ketiga ada infrastruktur yang buruk, dan yang terakhir ada persaingan produk luar negeri. Dampak ekonomi digital bagi Indonesia. Di era revolusi industri, ekonomi digital telah mengubah wajah dunia ekonomi di seluruh negara termasuk di Indonesia. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang akan diterima Indonesia dengan berkembangnya ekonomi digital adalah lapangan kerja yang melimpah. Di sisi lain, peluang untuk berniaga secara mandiri juga terbuka lebar. Hingga saat ini, bisnis kelas UMKM adalah kalangan yang paling mendapatkan keuntungan dari perkembangannya ekonomi digital di bidang marketplace. Ekonomi digital memungkinkan Indonesia untuk dapat menembus pasar global secara lebih mudah. Beberapa potensi seperti hal kerajinan tangan hingga tanaman hias eksotis dapat diperdagangkan hingga ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, masyarakat kini dapat membeli dengan mudah barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kemudahan mendapatkan produk luar negeri dapat menguntungkan di satu sisi, tetapi juga mengancam para pengusaha di bidang konvensional. Masuknya produk dari luar negeri tanpa terkendali diklaim mengancam pengusaha kecil dalam negara yang menawarkan produk serupa dengan harga kurang bersaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Faradibah. Contoh ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital telah mempengaruhi banyak sektor perdagangan di Indonesia, mulai dari perdagangan produk hingga jasa. Sedikit demi sedikit, ekonomi digital menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu sektor ekonomi digital yang paling mengubah wajah Indonesia adalah pada bidang transportasi, yaitu dengan hadirnya Gojek dan beberapa aplikasi jasa antara menggunakan kendaraan bermotor lainnya. Tidak hanya dapat digunakan sebagai jasa untuk berpergian, Gojek juga dapat digunakan untuk mengantarkan barang seperti makanan hingga dokumen. Maraknya penggunaan aplikasi seperti Gojek membuat transaksi keuangan juga berkembang ke arah digital. Kebanyakan para pengguna aplikasi jasa antara makanan dan menggunakan pembayaran digital seperti melalui OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Hal ini yang membuat ekonomi digital di sektor perbankan semakin maju. Sebelum hadirnya Gojek, Indonesia telah memiliki Tokopedia yang memungkinkan masyarakat dapat berbelanja secara online. Toko bagus yang kemudian berubah nama menjadi OLX, artinya mendapat citra sebagai tempat jual beli barang bekas paling sering digunakan di Indonesia. Dari semua sektor ekonomi digital yang sering dikembangkan, sektor e-commerce adalah yang paling marak dan banyak variannya di Indonesia. Marketplace di Indonesia telah tumbuh dan berkembang di berbagai bidang, bisa membeli obat hingga sayur mayur secara online di Koapotik, sayur box, toko, dan lainnya. Sektor potensi dalam ekonomi digital. Sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang mengandalkan TIK untuk pelayanan kepada para nasabahnya. Sebut saja layanan SMS banking, mobile banking atau m-banking, dan internet banking atau m-banking yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan. Industri
heritage di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan, pembayaran. Selanjutnya ada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ekonomi digital telah memasuki seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk di sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berbagai aplikasi menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata banyak bermunculan. Sektor pertanian dan ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan dengan adanya pengkayaan budaya lokal yang menjadi sumber daya untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal pada era digital. Sejak munculnya buku The Creative Economy, How People Make Money from Idea 2001 yang ditulis oleh John Wonkies, istilah ekonomi kreatif mulai mendunia. Selanjutnya di sini ada sektor pertanian. Dengan perkembangan teknologi di berbagai sektor mendorong tumbuhnya teknologi di sektor pertanian. Sebagian petani telah berubah haluan dari pola pertanian konvensional ke pola pertanian digital yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sejumlah startup di Indonesia melihat permasalahan tersebut dan mencoba mengembangkan industri pertanian di Indonesia. Teknologi pertanian 4.0 merupakan fase pertanian yang praktik, metode, dan tekniknya berlandaskan pada teknologi digital, meliputi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta internet. Setiap proses terintegrasi dan terhubung langsung dari pihak luar, melalui transmisi dan komunikasi data menjadi sistem automasi dan auto. Selanjutnya terakhir ada sektor agrologistik. Terkait dengan logistik masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa logistik belum menjadi hal yang diprioritaskan dan dinilai hanya sebagai komponen biaya produksi. Pada negara-negara maju, logistik telah dianggap sebagai suatu proses nilai tambah yang akan mendukung organisasi dan mencapai tujuan, yakni menjadi organisasi yang mampu bersaing dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, mampu bersaing dari sisi harga dan kualitas produk, mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di lingkup yang lebih luas, mampu memberikan informasi yang menyeluruh kepada konsumen dan pihak lain yang berkaitan di bidang pasokan, serta memiliki stabilitas dan respon permintaan dari pasar. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Raffi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.